Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Mantan kru Franco Morbidelli, Ramon Forcada, menyebut bahwa kondisi garasi tim Pramac sedang tidak baik-baik saja. Sebagaimana diketahui di musim 2025 mendatang, Pramac Racing akan meninggalkan Ducati untuk bermitra dengan Yamaha untuk menjadi tim satelit. Dilansir dari Motorcycle Sport, Forcada menilai bahwa perubahan telah terjadi dalam tim. Bahkan pria berusia 67 tahun itu menyebut kondisi tim Pramac sedang berantakan karena sedang dalam penyesuaian untuk kepindahannya ke Yamaha tahun depan. Ini adalah tim yang sedang membongkar dirinya sendiri, karena di musim depan mereka tidak akan memiliki apa yang dimilikinya sekarang. Mereka tidak akan memiliki pembalap, motor, atau lebih dari separuh orang. Mereka sedang dibongkar karena keadaan. Bukan dibongkar, tetapi diubah, untuk membangun kembali sesuatu yang baru. Jelas bahwa lingkungannya bukan yang terbaik, tetapi itu tidak merubah kenyataan bahwa ada hal-hal yang perlu dilakukan. Dari apa yang saya pahami, itu belum dilakukan, tidak baik atau buruk, tetapi perlu untuk memprediksi ini dan membuat perhitungan. Alex Espargaro memberi peringatan untuk Jorge Martin yang bakal menggantikan posisinya di Aprilia pada MotoGP 2025 mendatang. Sebagaimana diketahui, Jorge Martin yang tidak mendapatkan tempat di tim pabrikan Ducati memilih untuk bergabung dengan Aprilia, di mana ia akan bertandem dengan murid Valentino Rossi, Marco Bezzecchi. Kepada Crash, Alex pun mewanti-wanti sahabatnya itu. Rider yang akan pensiun di akhir musim ini mengatakan bahwa Martin harus siap dengan motor Aprilia RSGP, yang mana level mesinnya sangat jauh berbeda dengan motornya saat ini, Ducati Desmosedici. Ya, jika sekarang Martin terbiasa tampil cepat di semua sesi, nantinya Martin harus siap dengan motor Aprilia yang harus bekerja lebih ekstra keras untuk bisa berada di barisan terdepan. Bos Gresini Racing, Nadia Padovani, mengaku sangat kecewa dengan tifosi yang menyoraki Marc Marquez saat berada di podium. Di MotoGP Misano 2 pekan yang lalu, Marquez mendapat sambutan kurang baik dari para fans Italia atau yang biasa disebut tifosi. The Baby Alien mendapat sorakan cemoohan saat berada di podium. Hal ini tentu sangat disayangkan banyak pihak, termasuk bos Gresini Racing, Nadia Padovani. Dikatakannya lewat Speedweek, Padovani menyebut para fans telah merusak kebahagiaan mereka, mengingat balapan ini juga bisa dikatakan balapan kandang Gresini. Selain itu, Marquez juga menang dengan menggunakan livery spesial putih, yang merupakan warna khas dari mendiang Fausto Gresini saat masih aktif sebagai pembalap. Jelang bergulirnya MotoGP Emilia-Romagna akhir pekan ini, Marc Marquez memberi tanggapan atas ejekan yang diterimanya saat berada di podium usai memenangkan balapan utama MotoGP San Marino di sirkuit Misano. Ya, juara dunia 8 kali itu memang kerap menjadi sasaran cemoohan penggemar di tempat-tempat tertentu, khususnya di Italia karena rivalitas panasnya dengan Valentino Rossi. Berbicara di El Larguero, Marquez mengaku tak memikirkan hal tersebut. Rider asal Spanyol ini mengatakan ejekan itu tidak mengganggunya lagi dan menganggapnya sebagai bagian dari olahraga. Ada saatnya ia masuk ke satu telinga dan keluar lewat telinga yang lain. Terutama karena ada saatnya seseorang yang senang dengan kegagalan orang lain justru sangat tidak bahagia dalam hidupnya. Jika seseorang berhasil, biarkan dia berhasil. Waktumu akan tiba, tetapi ini adalah hal-hal yang selalu terjadi dalam olahraga, dan ini juga merupakan masalah olahraga, dan ini adalah bagian darinya. Christian Gabarini menyebut bahwa Pecco Bagnaia sudah sangat dewasa dalam balapan, dan tidak mudah terpancing untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang bisa berakibat fatal. Gabarini berkaca dari balapan di GP San Marino, di mana ia lebih berhati-hati dan tak masuk dalam jebakan Marc Marquez.
Biasanya Bagnaia mudah terpancing untuk melawan balik ketika ia kehilangan posisi terdepan dari pembalap lain. Namun di GP San Marino, Bagnaia tahu kekuatan Marquez saat kondisi basah yang memang tak bisa terbantahkan. Jika Bagnaia memaksakan diri untuk melawan, maka sangat mungkin baginya untuk crash karena Marquez melaju dengan sangat kencang. Sifat seperti itulah yang menjadi kelemahan utama Bagnaia yang membuatnya banyak kehilangan poin sepanjang musim ini. Jelang MotoGP Emilia-Romagna akhir pekan ini, kru Pecco Bagnaia ini pun kembali mewanti-wanti pembalapnya untuk balapan dengan lebih aman. Lebih baik mengamankan poin sekarang daripada harus memaksakan dengan risiko kehilangan poin berharga di kejuaraan. Alberto Puig mengaku sudah mencoba segala cara agar Honda bisa dengan segera kembali ke tempat di mana seharusnya mereka berada. Tak bisa dipungkiri performa Honda dari musim ke musim kian menurun. Di musim ini keempat rider terlihat kesulitan. Jangankan untuk meraih podium, sekadar untuk masuk ke 10 besar saja mereka tak mampu. Alhasil Honda RC23V pun kini dicap sebagai motor terburuk. Lewat Motorcycle Sport, Puig mengklarifikasi bahwa segala sesuatu sedang dilakukan untuk mengembalikan tim ke performa terbaiknya. Rencananya adalah menguji sedikit dari semuanya. Kami tidak memiliki prototipe sepeda motor, tetapi kami memiliki banyak suku cadang untuk sepeda motor yang kami gunakan untuk sepeda motor kami saat ini. Kami melakukan pengujian di semua jenis area, aerodinamika, mesin, suku cadang pada sasis, dan segala yang kami bisa, kami coba. Tak seperti tahun sebelumnya yang hanya dimeriahkan oleh rider Moto2 dan Moto3, parade pembalap MotoGP Mandalika 2024 dipastikan akan dihadiri para bintang utama MotoGP. Ya, akan ada Jorge Martin dan Marc Marquez yang menjadi sosok utama yang meramaikan parade pembalap MotoGP Mandalika 2024 ini. Selain itu, ada beberapa nama lain dari mulai Fabio Di Giannantonio, Raul Fernandez, Alex Rins, Jack Miller, Alex Espargaro, Pedro Acosta, Marco Bezzecchi, Luca Marini, Enea Bastianini, dan pembalap Moto2 tanah air Mario Aji. Parade ini sendiri dijadwalkan akan digelar pada Rabu 25 September dengan rute dari Taman Sangkareang hingga Taman Udayana Mataram mulai pukul 4 sore. Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Dito Aryo Tejo memastikan hosting fee MotoGP Mandalika 2024 pasti akan dibayar tepat pada waktunya. Di sela-sela rapat Komisi 3 DPR soal permohonan naturalisasi Eliano Rangers dan Mads Hilgers, Dino menjawab perihal hosting fee MotoGP atau biaya komitmen yang dibayarkan tuan rumah untuk menggelar ajang balap tersebut. Kemarin baru rapat Kementerian BUMN, Injurni dengan Kemenpora, Kemenkeu, dan ada juga Kemenparekraf untuk proses pembayaran fee ini. Fee tersebut pasti dibayar. Lando Norris bersyukur bisa mendapati hasil yang cukup bagus pada pagelaran Formula One GP Azerbaijan. Mengawali balapan dari posisi ke-15, Lando Norris awalnya tidak berharap banyak dari perlombaan di sirkuit Baku. Awalnya ia hanya berharap bisa menduduki peringkat 8 dengan segala kesulitan yang dihadapinya. Namun karena berbagai macam insiden dan situasi tidak terduga, Norris berhasil naik peringkat hingga menduduki posisi 4 besar. Norris pun berhasil mengungguli Max Verstappen yang harus puas berada satu posisi di belakangnya. Menanggapi hasil di Baku itu, Norris sudah cukup puas meski tak menembus podium. Ia mengatakan bahwa fokus utamanya adalah mempertipis margin dengan Verstappen di klasemen sementara. Kecelakaan hebat di lap terakhir antara Carlos Sainz dan Sergio Perez di Grand Prix Azerbaijan telah diputuskan sebagai insiden balap. Ya, Sainz dan Perez bertabrakan pada lap ke-50 dari 51 lap di GP Azerbaijan yang digelar di Baku saat memperebutkan posisi ketiga yang mengakibatkan kedua pembalap menabrak pembatas lintasan dengan kecepatan tinggi dan keluar dari balapan.
Insiden yang terjadi di antara tikungan 2 dan tikungan 3 ini diselidiki oleh steward, namun usai melakukan penyelidikan mendalam, mereka memutuskan bahwa insiden sebagai insiden balap dan tidak ada pembalap yang terbukti bersalah.